Pasyagun dari Poltekkes Kemenkes Surakarta. Hai, saya Rafli. Saya merupakan alumni dari Poltekkes Kemenkes Riau. Halo, saya Maudi Cahya Utami, saya dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Muhammad Regi Prananda. Saya adalah mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julfika Febrian, mahasiswa jurusan D3 Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Pontianak, tingkat 3. Saya pernah menjadi bagian pengurusan Forkompi di 3 periode. Periode pertama itu 2016-2017 menjadi koordinator wilayah 5, 2017-2018 menjadi bendahara umum, 2018-2019 menjadi sekretaris jenderal Forkompi, dan sekarang 2019-2020 masih diamankan menjadi ketua Dewan Purna Forkompi. Saya di Forkompi pernah menjabat sebagai koordinator wilayah 2 pada periode 2017-2018 dan pada periode 2018-2019. Dan pada saat ini, pada periode 2019-2020, saya menjabat sebagai anggota Dewan Purna Forkompi. Di Forkompi saya menjabat selama 2 periode. Periode pertama sebagai pengurus wilayah 2 bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017-2018 dan di periode kedua menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Forkompi tahun 2018-2019. Sekarang ini masih diamanahi menjabat sebagai Dewan Purna Forkompi. Saya di Forkompi pernah menjabat di periode 2017-2018 sebagai koordinator Human Development, di periode 2018-2019 menjadi bendahara umum, dan sekarang di periode 2019-2020 sebagai anggota Dewan Purna. Di Forkompi saya pernah menjabat sebagai koordinator wilayah di tahun 2018 sampai 2019. Lalu saya diberikan kepercayaan kembali sebagai Dewan Purna di tahun 2019-2020. Saya di Forkompi pernah menjadi koordinator wilayah 4, periode 2018-2019, dan di periode 2019-2020 saya diamanatkan untuk menjadi Dewan Purna. Saya dipercayakan berada di Forkompi selama 2 periode. Periode yang pertama atau tahun 2018-2019, saya dipercayakan sebagai koordinator bidang komunikasi dan informasi. Dan selanjutnya di periode saat ini, 2019-2020, saya kembali dipercayakan sebagai salah satu dari anggota Dewan Purna. Ada satu sesi yang bernama micro teaching yang mengharuskan saya menjelaskan ulang mengenai apa itu Forkompi dan bagaimana program kerja Forkompi. Awal masuk di Poltekkes Makassar tahun 2015 pada saat PPSM, saya mulai dikenalkan oleh senior saya melalui pengenalan organisasi eksternal Forkompi oleh pengurus Forkompi pada saat itu yang dari Poltekkes Makassar. Hal pertama yang membuat saya kenal dengan Forkompi yaitu ketika saya mengikuti acara PPSM atau ospek di kampus. Di situ dijelaskan Forkompi secara singkat oleh kakak tingkat yang ada di BEM Poltekkes Bandung. Forkompi itu apa, struktur organisasinya seperti apa, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Forkompi itu seperti apa dan bagaimana saja. Awal mula saya kenal Forkompi itu dari kakak BEM saya, yang kebetulan pada saat itu beliau menjabat sebagai koordinator wilayah 2. Beliaulah yang mengenalkan kepada saya apa itu Forkompi, bagaimana itu Forkompi, dan seperti apa itu Forkompi. Beliau adalah Elvi Cairini. Awal mula saya kenal dengan Forkompi itu pada saat saya mengikuti kegiatan pengenalan program studi mahasiswa atau PPSM tahun 2017. Saya mendengarkan bahwasanya ada organisasi yang mempersatukan Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Pada saat pengenalan lingkungan kepada mahasiswa baru atau yang disebut dengan PKKMB, nah dari situ saya tertarik. Pertama kali saya kenal Forkompi itu pas PPSM, zaman saya tuh namanya masih PPSM. Terus waktu itu di PPSM tuh ada sosialisasi Forkompi. Nah kebetulan saya duduk di belakang dan gak terlalu nyimak gitu karena gak kedengeran. Terus yang saya tahu pokoknya Forkompi itu singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Indonesia kayak gitu. Menurut saya
hal yang sulit dilakukan sebagai pada saat saya menjadi pengurus Forkompi, yaitu bukan sulit sih sebenarnya, yaitu tantangan saya itu menjalin komunikasi. Karena membangun komunikasi itu mudah, tapi mempertahankan komunikasi itu yang sulit. Hal yang paling sulit selama menjabat di Forkompi menurut saya yaitu memanage waktu. Kenapa? Karena di Forkompi kan kita sistemnya tidak bertegur sapa secara langsung. Kita tidak bisa rapat seperti organisasi pada umumnya gitu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan sosial media untuk kita berkomunikasi. Hal yang paling sulit menurut saya selama saya menjadi pengurus, karena saya merupakan koordinator wilayah, itu adalah menyamakan persepsi terhadap poltekes-poltekes dengan Forkompi. Karena di wilayah satu sendiri itu ada 10 poltekes, tentunya memiliki 10 pandangan berbeda, 10 kepala, sehingga saya pun harus menurunkan ego agar bisa merangkul 10 poltekes ini agar memiliki satu persepsi dan satu pemikiran yang sama dengan organisasi Forkompi. Melakukan komunikasi yang efektif dan merata di 38 Poltekkes Kemenkes Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke itu menurut saya sebuah hal yang tidak mudah, karena teman-teman Nusantara ini tempatnya berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, kesibukannya juga berbeda-beda, dan juga sinyalnya juga, kondisi sinyalnya di daerah masing-masing itu berbeda-beda. Forkompi adalah organisasi yang hampir sebagian besar kegiatannya dilakukan secara daring. Jarak anggota dan pengurus yang berjauhan, ditambah dengan adanya variasi jaringan, sangat menentukan intensitas komunikasi. Ya, saya merasa biasa aja sih. Maksudnya saya nggak merasa kesulitan atau merasa terbebani, nggak sama sekali, karena insya Allah saya melaksanakan dengan sepenuh hati. Jadi saya nggak merasa terbebani gitu. Paling sulit-sulitnya cuma dalam hal komunikasi, karena kan kita bekerja via media gitu. Jadi ya paling kalau misalnya komunikasi itu kadang yang satu susah sinyal. Ketika kita harus tetap fokus pada tugas pokok fungsi pada saat terjadi konflik demi kestabilan internal Forkompi, kemudian ketika kita harus tetap dingin dan menjadi penengah ketika dua sisi yang menghimpit kita mulai memanas. Menurut saya pribadi, saya merindukan rapat online dan menyusun LPJ 1 tahun. Makan pas sidang itu benar-benar paling dirindukan banget. Melaksanakan sidang dari pagi hingga pagi lagi, sampai-sampai bisa saja kita tidak tidur sama sekali pada acara kongres tersebut. Di situ kita menahan kantuk bersama. Di situ kita tidak mau menyia-nyiakan satu detik pun ketika kita menghadiri acara tersebut. Debat di sidang itu mantep banget, seru. Di mana saya dapat bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung dengan rekan-rekan sesama pengurus maupun dengan rekan-rekan se-Nusantara. Seperti misalnya di acara Sarasian Nasional maupun di Kongres Nasional. Istilahnya bisa lepas kangen lah, meskipun ada tanggung jawab LPJ-an. Saya rindu bertemu dengan rekan-rekan dari seluruh Nusantara, dan saya rindu suasana sidang untuk memberikan aspirasi-aspirasi demi majukan Poltekkes Kemenkes yang lebih baik. Momen dimana kita terakhir bertemu bersama pengurus ataupun bersama Nusantara, karena kita nggak tahu setelah Sarnas ataupun Kongnas apakah masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi atau enggak. Hal yang paling saya rindukan di Forkompi adalah ketika bertemu dengan banyak orang hebat dengan segala pemikiran kritisnya ketika menghadapi dinamika mahasiswa yang terjadi. Forkompi yang sekarang itu makin keren. Forkompi sekarang tuh makin keren. Forkompi yang sekarang tentunya lebih baik karena membawa perubahan-perubahan dan membawa pesan-pesan dari pengurus sebelumnya. Makin canggih. Makin canggih, pokoknya makin oke di segala hal, karena Forkompi sekarang tuh mempermudah semua orang buat akses informasi gitu. Forkompi yang sekarang menurut saya merupakan Forkompi yang sangat-sangat kreatif, karena di tengah pandemi seperti ini mereka
bisa menyesuaikan, bisa menjadi Forkompi yang kekinian. Dengan memberdayakan mahasiswa kesehatan Poltekkes Kemenkes Indonesia dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi edukatif pada masyarakat pada umumnya. Di masa pandemi seperti saat ini, Forkompi tetap melaksanakan program kerjanya tanpa terlihat ada hambatan. Berarti di sini bisa dinilai Forkompi sangat pintar dalam mengambil plan B atau plan C yang telah disusun apabila plan A dari program kerja tersebut tidak terlaksana. Sudah banyak perkembangan yang dilakukan oleh Forkompi, mulai dari sejak berdirinya organisasi hingga sekarang. Forkompi saat ini sudah banyak memberikan inovasi dalam hal pemberian informasi, sosial, maupun ekonomi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga Poltekkes Kemenkes Indonesia. Makin membuat saya tuh bangga karena pernah menjadi bagian dari Forkompi. Apalagi teman-teman pengurus sekarang itu yang makin berinovasi dengan segala hal yang telah dimiliki oleh Forkompi. Harapan saya untuk Forkompi, organisasi kita semua, organisasi kesayangan kita semua, semoga Forkompi menjadi organisasi yang makin mengepakkan sayapnya di Nusantara, makin melindungi, mengadvokasi, dan menjalankan apa yang memang harus dijalankan sebagai organisasi nasional. Harapan saya untuk Forkompi, terkhusus untuk pengurus Forkompi yang saya cintai, agar semakin solid dalam mengeratkan gandengan tangan dalam menghadapi segala situasi dan dinamika yang terjadi akibat pandemi saat ini, serta semakin bersinergi dengan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Indonesia dalam menyebarkan, memberdayakan, dan memberikan informasi-informasi edukatif kepada masyarakat. Nah, harapan saya untuk Forkompi terus melangkah, jangan berhenti, dan terus ciptakan inovasi-inovasi yang berguna untuk Nusantara. Dan jangan lupa tentang apa itu Forkompi, yaitu forum komunikasi. Kedepankan komunikasi untuk mahasiswa Poltekkes yang lebih baik. Dengan segala hal yang sudah dilakukan Forkompi untuk negeri, semoga kedepannya Forkompi dapat melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang dapat membawa masyarakat dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, khususnya di bidang kesehatan. Harapannya untuk Forkompi, semoga Forkompi tetap mengudara, tetap luar biasa, dan tetap menjadi nomor 1 di hati Nusantara. Harapan saya untuk Forkompi, semoga kedepannya Forkompi semakin terus mengikuti era global, terus Forkompi semakin dekat dengan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Indonesia, Forkompi semakin dikenal oleh masyarakat luas, terus pokoknya sukses terus untuk Forkompi, semakin maju dan semakin sukses. Harapan saya untuk Forkompi, semoga Forkompi bisa makin keren lagi, bisa makin kreatif, bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, dan semoga Forkompi bisa menjadi wadah bagi seluruh sahabat Nusantara se-Indonesia, bisa menjadi organisasi yang inspiratif untuk kita semua, khususnya untuk seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia. Pesan saya untuk pengurus, tetap semangat ya. Semoga aman-aman saja sampai akhir kepengurusan selesai. Setiap kepengurusan pasti mempunyai hal yang akan dilaluinya masing-masing, mempunyai dinamika masing-masing. Tapi alhasil di akhir nanti akan terselesaikan juga bersama-sama. Salam dari kami, Dewan Purna Forkompi 2019-2020 yang akan setia mendampingi kalian.